Betul, berbicara mengenai kasus yang saat ini menjerat Bahar Smith, selama 11 jam penceramah Bahar Smith diperiksa karena sebelumnya ada ceramah pada tanggal 11 Desember 2021 yang dianggap mengandung berita kebohongan. Ini kejadiannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penjara berarti keadilan telah mati di negara kita. Demokrasi telah mati. Ya, jadi penceramah Bahar bin Smith ini memenuhi panggilan Polda Jawa Barat pemirsa untuk apa? Untuk diperiksa. Bahkan pemeriksaannya sepanjang 11 jam berkaitan dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Ini Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada pukul 12 siang, bahkan hingga malam hari sejumlah jamaah masih berada di sana. Karena apa? Karena itu tadi diperiksa kurang lebih 11 jam, Bro. Betul, Bahar juga diduga dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Sebenarnya rentetan yang diterima oleh Bahar bin Smith dalam bentuk teror ini beragam. Mulai dari ada 3 kepala anjing bangkainya, kemudian disertai juga 3 balok yang diletakkan di pesantren Bahar bin Smith yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Iya, ini dianggap sebagai bentuk teror ya. Ada kiriman 3 buah kepala anjing. Ini yang kemudian juga sempat diabadikan juga, direkam juga sebagai barang bukti begitu. Apa ini maksud dari pengiriman 3 buah kepala anjing? Ini bentuk teror atas apa? Itu yang dipertanyakan hingga saat ini. Tapi yang pasti update terbaru adalah saat ini Bahar bin Smith sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Ada pernyataan yang nanti patut kami konfirmasi kepada kuasa hukum, karena dari kuasa hukum menganggap bahwa sepertinya kok kesannya ada semacam grand design dalam kasus Bahar Smith ini. Agar ini tidak menjadi spekulasi dan supaya jelas juga dipandang publik, kita harus mengkonfirmasi langsung nanti ya, Maria. Iya, karena kemudian dugaannya jangan sampai memang ada dugaan-dugaan kemudian di mana ada masyarakat yang menganggap bahwa jangan sampai ini kemudian ada perpecahan antara ulama maupun pihak aparat TNI maupun Polri. Betul, karena waktu itu ada Danrem 016 Surya Kencana Bogor yang juga mendatangi pondok pesantren Bahar bin Smith. Sempat terjadi percakapan antar keduanya. Nah, ini yang kemudian pertanyaan besar dari masyarakat ya. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Gak ada kaitannya dengan udah, itu ngapain Pak Boy balik? Apain Pak Boy balik? Kalau mau tenang biasa aja. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jawa Barat. Mau bapak mau nggak datang kemari tetap sering saya bakal datang ke Polda Jawa Barat. Bukan bukti, memang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang. Gitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah Bahar bin Smith. Nggak ada urusan, saya bakal datang. Di wilayah tempat yang kemudian urusan bapak mau jemput polisi. permasalahan. Anda pun bisa membaca secara langsung di layar kaca. Danrem meminta Bahar bin Smith untuk menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Padahal Bahar Smith juga di sana menyatakan, saya siap, tanpa harus disuruh juga saya akan datang langsung ke kantor polisi. Ini sempat ramai juga jadi perbincangan warganet dan viral di media sosial. Iya, warganet kemudian menganggap ini sebagai bentuk intimidasi, tapi Bahar bin Smith mengatakan tidak takut akan apapun yang namanya intimidasi dari pihak siapapun. Ini yang kemudian ditegaskan oleh Bahar bin Smith dalam sebuah video tadi. Kalau berbicara mengenai ancaman intimidasi, apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith, ini kita juga sempat memiliki pemirsa sebuah potongan percakapan atau pernyataan dari Bahar bin Smith yang kemudian mengatakan kalau saya di penjara berarti demokrasi sudah mati sampai dengan nyawa saya murah. Nah, ini kita dengarkan bersama dulu. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia, wahai rakyatku, wahai bangsaku,
khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah. Pertanyaannya, apakah proses hukum yang saat ini dijalani oleh Bahar bin Smith sudah sesuai dengan prosedur, istilahnya equality before the law, semua sama di mata hukum, atau sebaliknya ada tebang pilih terhadap nama penceramah Bahar bin Smith? Jangan sampai salah tangkap di masyarakat di bawah. Kita harus tegaskan mengenai hal ini, kita bahas juga pada malam hari ini, Andro. Kita akan mengundang narasumber secara berimbang, kami nanti juga akan melibatkan kuasa hukum dari Bahar bin Smith. Assalamualaikum Habib Zain Assegaf. Selamat malam Habib Zain. Assalamualaikum Beb. Boleh sekalian cek mic juga kita. Dan juga Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah. Assalamualaikum Mas Islah. Dan juga sudah hadir di sini ada Babe Haikal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Assalamualaikum Babe, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga masih menunggu kedatangan dari Egy Sujana, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang saat ini informasinya sedang dalam perjalanan. Jadi kita akan tunggu. Tapi yang sudah hadir juga tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ini ada Pak Ihwan Tuan Kota, pengacara dari Bahar bin Smith. Kita sapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ihwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ihwan, mungkin langsung saja ya, ini pertanyaan besar publik, bagian mana atau part mana yang kemudian menjadikan seorang Bahar bin Smith ini dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan yang sempat dinyatakan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan. Kami melihat bahwa memang ada proses yang berjalan ini diindikasikan penegakan hukum kita tidak equal ya, artinya tidak berimbang. Kami pada saat mendampingi Habib Bahar bin Smith, pada saat beliau diperiksa sebagai saksi, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan pemberitahuan sebagai tersangka, dan pada saat itu juga langsung dikeluarkan surat penangkapan. Padahal pada saat itu kami hadir sebagai saksi. Dan di ruangan tersebut juga diberikan langsung surat penangkapan kepada beliau untuk ditandatangani. Nah, dengan proses yang begitu cepat, kami menganggap bahwa ada ketidakadilan di sini. Ada penegakan hukum yang dilewati begitu loh. Harusnya dalam proses ini diberikan kesempatan dulu ya, dalam konteks karena kami juga mendapat informasi ada panitia yang pada saat acara dilaksanakan belum diperiksa pada saat itu. Jadi ketidakadilan sebenarnya di bagian mana Pak Ihwan? Jangan sampai kemudian di sini abu-abu. Ya, kami melihat bahwa ada penista-penista agama lain ya yang sudah dilaporkan, contoh tidak jauh saudara Denny Siregar ya, dalam proses di Tasikmalaya dilaporkan karena menghina santri. Sudah 1 tahun proses ini tidak berjalan gitu, dan ini juga sama ditangani oleh Polda Jawa Barat. Bang Ihwan, gitu loh. Kami ingin tahu alasan langsung ditahan oleh pihak kepolisian apa? Apakah karena khawatir melarikan diri atau ada alasan lain? Ya, secara subjektif kan begitu, akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti, akan mengulangi perbuatan tersebut lagi lah. Kalau dilihat dari konteks itu, Habib Bahar ini panggilan pertama loh ini. Dia dipanggil dalam kapasitas saksi, begitu loh. Kapasitas saksi dan panggilan pertama. Dan Habib Bahar komitmen, kooperatif, taat hukum. Beliau datang menghadiri panggilan tersebut, gitu loh. Artinya kalau beliau tidak kooperatif selama ini, misalnya panggilan 2 kali dia tidak datang, nah, bisa disampaikan bahwa akan dikhawatirkan melarikan diri. Bahkan mungkin kan tadi sudah ditayangkan berita bahwa sebelum tanggal 3 itu ada rangkaian teror ya, rangkaian teror yang terjadi. Pondok pesantren beliau dilempar dengan kepala anjing ya, bungkusan dalam kepala anjing, kemudian ada danrem yang datang yang Bang Ihwan, kami ingin tahu Bang mengenai substansi ceramah yang dipersoalkan oleh pelapor di Marga Asih Kabupaten Bandung itu, apakah benar sudah ada kabar bohong yang memang tidak sesuai fakta itu masuk dalam kandungan ceramahnya? Yang jelas pada saat pemeriksaan kedua beliau akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka pemeriksaan berita acaranya,
Habib merasa sudah kelelahan. Jadi substansi permasalahannya sebetulnya kami juga belum memahami secara matang. Karena pada saat pemeriksaan yang dilakukan awal, itu dalam pemeriksaan dia sebagai saksi, belum pada pemeriksaan dia sebagai tersangka. Begitu loh. Dan yang kami sampaikan, kalau informasi yang kami dapat pada pertanyaan-pertanyaan penyidik saat itu, adalah di Marga Asih, di bagian di mana ada disampaikan oleh penyidik, ada ceramah beliau yang mengurai tentang KM 50 ya. 6 suhada FPI gugur pada saat itu. Dibantai. Dan itulah yang menjadi entry point dari ceramah beliau. Nah, kami juga belum begitu mendalami apa maksud materinya masuk ke sana. Yang jelas apa yang dilakukan Habib adalah menyampaikan fakta. Memang ada pembantaian terhadap 6 laskar. Bahkan Komnas HAM sudah menyampaikan, sudah merilis bahwa ada pelanggaran HAM di sana. Walaupun bukan HAM berat ya, tapi sudah ada pelanggarannya, sudah ada korbannya. Dan proses sekarang juga kita saksikan sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada oknum polisi yang dalam proses ini disidangkan, walaupun kami menganggap persidangan tersebut adalah persidangan yang dagelan lah ya, yang nggak pas gitu loh. Karena tidak melibatkan saksi-saksi yang kompeten juga dalam persidangan tersebut. Oke, Pak Iwan, kalau memang substansi awalnya masih abu-abu dianggap oleh Anda sebagai pengacara, tapi pasal yang dijerat terhadap ya betul, Habib pasal bagaimana? 14, 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyebar berita bohong ya, yang menimbulkan keonaran. Oke. Itu pasal yang diterapkan juga terhadap Habib Rizik begitu loh. Itu total ancaman hukumannya berapa? 10 tahun. Total Baik, ancaman. jadi dari kuasa hukum dengan ancaman hukuman 10 tahun ini, apakah akan banding atau mengikuti proses hukum seperti apa ini, Bang Iwan? Oh tidak, kalau dalam proses banding kita tidak diberi, dalam proses penyidikan sekarang ini kita kan memang tidak diberi ruang ya. Pada saat BAP juga fungsi kita hanya menjamin klien kita dalam konteks memberikan keterangan secara bebas, tidak boleh ada tekanan, intimidasi atau kekerasan. Kalau proses nantinya sampai bergulir ke pengadilan perkara ini ya, nanti di sana kami akan all out untuk membela kepentingan klien kami begitu. Oke, kami juga butuh informasi juga karena ini yang juga menjadi pembahasan tadi yang juga sempat kami tampilkan. Ada berupa bentuk dugaannya adalah teror, pengiriman 3 buah kepala anjing ke pondok pesantren Bahar bin Smith gitu. Ada tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak Bahar bin Smith? Sudah. Jadi pasca itu diketahui pada jam 3 pagi pelemparan itu, jam 11 malam kami melaporkan peristiwa itu dan sudah kita laporkan secara tertulis di Polsek Kemang ya, di Polsek Kemang, dan sudah ada olah TKP pagi harinya oleh pihak Polres Cibinong waktu itu. Bang Iwan, kami ingin tahu karena ada pernyataan Anda sebelumnya yang menyebar di media massa bahwa kesannya rentetan sampai dengan proses penahanan ini adalah grand design yang memang menyasar Bahar bin Smith. Sesaat lagi Bang Iwan dijawab, kita harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan pengacara dari Bahar bin Smith. Tapi sebelumnya kita coba putar terlebih dahulu, Andro. Betul. Kita memiliki potongan ceramah dari Bahar bin Smith yang kemudian dugaannya ini adalah menjadi potongan ceramah yang menjerat Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan berita bohong. Kita akan dengar terlebih dahulu bersama-sama. Beliau membuat Maulid Nabi Muhammad, bergembira, bersyukur, bersukacita dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara, hanya karena Maulid Nabi Muhammad. Beliau ditangkap, dipenjara, tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol, beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. Tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah.
anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Kami Oke, minta, langsung saja. kepada Kalau Bang begitu Iwan kita ini. coba akan Ini tanya. harus dipertegas juga, Klarifikasi Maria. langsung. Apakah benar ini yang disangkakan kepada Bahar bin Smith yang dianggap menyebarkan berita bohong? Ya, itu di antara video yang disetel oleh penyidik terhadap klien kami pada saat itu. Ditanyakan beberapa hal berkaitan dengan hal-hal tersebut, pernyataannya ya, begitu. Berarti di menit 11.18 hingga 12.58, respon Anda pada saat dijelaskan bagaimana, Pak Iwan? Jadi disampaikan oleh klien kami bahwa apa yang disampaikan itu beliau menyatakan bahwa fakta yang ada, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada rilis dari Komnas HAM, bahwa kemudian ada proses yang berjalan, bahwa peristiwa KM50 adalah fakta, begitu loh yang disampaikan oleh beliau. Baik, Bang Iwan, pertanyaan kami tadi sebelumnya mengenai dugaan tudingan Anda bahwa ini adalah grand design mulai dari rentetan, kepala anjing, hingga penahanan ini. Apakah ada satu keterkaitan atau seperti apa, Bang Iwan? Ini datanya harus valid, ini tidak boleh main-main, Pak Iwan. Ya, jadi begini, rangkaian yang terjadi terhadap Habib Bahar bin Smith, jelas memang ada rangkaiannya. Kami tidak hanya menduga apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap Habib Bahar bin Smith, karena beliau mengkritik vokal terhadap peristiwa. Yang perlu kita tarik akar masalahnya adalah pernyataan saudara Dudung tentang bahwa kita berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Kita tarik dari awal peristiwa itu mungkin ya, yang menjadi landasan kenapa kemudian Habib Bahar bin Smith menyuarakan bahwa ada dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh saudara Dudung dalam hal ini, sehingga permasalahan ini jadi bergulir ya. Dan kami sampaikan bahwa kami menduga juga memang ada sponsor ya, ada sponsor pembungkaman, baik dari permasalahan Habib Rizik Syihab, dari permasalahan KM50, ada permasalahan kemudian proses persidangan Haji Munarman saat Maksudnya ini. siapa, Bang Iwan? Yang jadi sponsor siapa ini? Ini tudingan cukup keras juga dari Anda. Ini kami menduga bahwa semua rangkaian ini dari bagian membungkam kritik terhadap pemerintah. Karena selama ini orang-orang yang diproses ya, kita melihat bahwa itu hanya dari pihak oposisi. Mengarah ke siapa tujuan? Mengarah ke siapa sponsor ini? Kami menduga bahwa permasalahan ini memang ada hal-hal yang kita dengan nyata, karena selama ini proses yang dijalani saat ini memang terlalu cepat dan tidak rasional begitu loh. Dalam waktu 17 hari dari proses pelaporan atau dari proses SPDP, mungkin kita lihat bahwa permasalahan ini baru dimulai pada Selasa minggu lalu, dan sampai kemarin Habib Bahar kemudian harus dipenjarakan begitu dengan proses yang begitu kilat, begitu cepat. Namun kan Itulah polisi yang sudah mungkin mengatakan kami sudah ada menduga 2 alat itu. bukti dan juga keterangan para saksi yang menjadi dasarnya. Ya, silakan, itu kan persepsi polisi ya, dalam konteks memang meyakini bahwa ada tindak pidana, memang minimal ada 2 alat bukti yang harus itu. Justru kami mempertanyakan 2 alat bukti tersebut ya sebagai kuasa hukum dari klien kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan Tuan Kota atas informasinya. Kita akan bergeser terlebih dahulu kalau begitu ke Mas Isla. Kalau tadi disebut bahkan ada sponsor, Anda juga menduga bahwa ada grand design untuk menggiring seorang Bahar bin Smith menuju ke sel besi ini. Terima kasih Mbak Maria, Mas Andrew. Kalau saya melihatnya begini ya, dugaan-dugaan yang dilontarkan itu sebenarnya jangan dilempar di sini. Kalau cuma menduga, siapapun boleh menduga. Yang saya pikirkan kalau kita lihat berita, 3 berita tadi di awal itu, yang satu adalah Pondok Pesantren As-Sunnah yang di NTB, ya, yang di NTB itu kan mencaci maki orang, mengatakan mohon maaf, tai anjing terhadap makam leluhur, lalu ada reaksi komunal dari masyarakat. Yang dilakukan oleh Bahar bin Smith itu juga merupakan caci maki. Ini sebenarnya 2 tafsir yang berbeda. Pondok Pesantren As-Sunnah di NTB itu punya pemahaman anti habaib.
Tapi di sisi lain ada habaib yang juga menggunakan postulat caci maki dalam melakukan ceramahnya. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Akan dibawa kemana umat Mas ini? Islah, sebentar. Tadi caci maki ini apakah Potongannya masuk bagaimana? dalam perkara potongan video tersebut atau caci maki yang berbeda? Karena yang diperkarakan video di Marga Asih Kabupaten Bandung itu. Yang bukan. Begini, ini saya luruskan sebenarnya. Salah satu kesalahan terbesar dari polisi adalah baru kali ini dia ditangkap. Seharusnya ketika Bahar bin Smith memberikan ancaman kepada ulama dan habaib lain, ketika dianggap mengkhianati Habib Rizik, itu seharusnya sudah ditangkap. Tapi kita harap fokus dulu kepada konteks Ya, kali artinya ini, begini, Mas Islah. kalau kemudian keterlambatan itu terjadi, Bahar bin Smith akhirnya keleleran kemana-mana dengan narasi yang sama dan caci maki yang sama, hingga akhirnya dia membuat kebohongan itu tadi, membakar kemaluan, mencabut kukunya. Ini jelas tidak ada Versi dalam kuasa fakta hukum itu Ada, fakta, ada. bukan kebohongan versi kuasa hukum tadi, Mas Islah. Tidak ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Secara pelanggaran HAM tidak berat, ya menurut Komnas HAM. Tapi fakta-fakta mencabut kuku, membakar kemaluan tidak pernah ada terungkap di dalam fakta-fakta persidangan. Di dalam fakta-fakta penyelidikan maupun penyidikan tidak ada itu. Nah, kalau kemudian polisi mentersangkakan beliau ini dalam konteks itu, iya. Tapi ini semua adalah keterlambatan pihak kepolisian karena dia terlalu memberikan waktu untuk menyuarakan caci maki dan kekerasan itu di mana-mana. Lalu persoalannya adalah umat kita ini, umat Islam kita ini tidak semuanya menjadi orang cerdas yang menggunakan nalar. Kalau bicara soal habaib, jangan kalahkan orang Madura, sampai ayamnya pun kita cium kalau konsep habaib. Tapi soal moral adalah persoalan yang lain lagi. Nah, saya lebih mementingkan adalah Islam hari ini dan Islam masa depan. Sejarah kita sudah terlalu banyak menanggung beban terhadap caci maki dan kekerasan dalam sejarah Islam. Kita hari ini melihat masa lalu melihat kita hari ini. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Kalau kemudian terjebak dalam caci maki dan kekerasan, lalu kemudian terjebak lagi ke dalam pragmatisme politik dan kepentingan-kepentingan sepihak. Kalau begitu harus ditanggapi dulu oleh Mbak Haikal. Gini, Silakan Mbak Be. Bang Islah, bagaimana cara membuktikan bahwa ucapan Habib Bahar bin Smith itu bohong? Tidak ada cabut kuku, tidak ada maaf yang tadi bakar. Bagaimana cara membuktikannya bahwa Habib Bahar itu bohong? Cara pembuktiannya gimana? Yang mesti kita pertanyakan itu adalah kepada Bahar. Persidangan belum selesai, fakta-fakta itu tidak terungkap di pengadilan, lalu dia dari mana mendapatkan itu? Oke. Itu yang pertanyaan Iya, yang harus iya. diberikan. Jadi gini, jangan ke saya. Barusan Bang Islah kan mengatakan itu menebarkan kabar bohong. Nah, kalau saya sih setuju banget ini dibawa ke pengadilan, lalu dibuktikan Habib Bahar bohong apa tidak, dengan cara bagaimana tuh, kan mayatnya udah dikubur, gimana tuh mestinya? Loh, Apa mesti diotopsi, bagaimana kira-kira? begini Pak Haikal. Mungkin orang Di dalam hukum kali yang jawab. persidangan, semua fakta-fakta itu sudah seharusnya terungkap, mulai dari forensik dan sebagainya. Yang harus Anda pertanyakan adalah, tanyakan kepada Bahar bin Smith, dari mana dia dapat informasi itu? Sementara dalam berkas-berkas penyidikan, BAP dan sebagainya, itu tidak ada. Pembakaran alat kelamin, pencabutan kuku dan sebagainya. Nggak Kita ada. ini sudah terbiasa membeli rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang dijejalkan kepada umat kita. Kebohongan dan agitasi itu membuat kita menjadi dalam bahaya. Beragama ini bukan hanya kita peluk hari ini, Pak. Kita peluk hingga ke hari kiamat nanti. Kalau seperti ini jadinya, orang kemudian antipati terhadap agama dan agama tidak punya daya tariknya. Ini yang saya pikirkan, bukan hanya persoalan cenceremen hukum ini. Enggak, saya setuju dengan apapun yang Pak Islah sampaikan. Yang sekarang kita lagi bahas ini adalah Habib Bahar dituduh bohong, ya kan? Habib Bahar dituduh bohong. Habib Baharnya ini nggak bisa kita tanya nih, karena lagi di dalam. Ya. Yang saya bisa tanya ini Pak Islah, gitu. Maksudnya nanya ke saya apanya? Kan tadi dituduh Habib Bahar ini melakukan kebohongan. Begini logika hukumnya, Pak Haikal. Ketika Bahar bin Smith ini tersangkakan, berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan. Kalau gitu masuk ke pengadilan. Loh, yang dia tersangka seharusnya masuk ke pengadilan. Ya, ntar gini, Bang Egy, ini kan saya mau nanya nih orang hukum, saya mau nanya. Ya. Begitu di peradilan nanti,
bagaimana cara membuktikan? Itu aja yang saya tanya, nggak usah ribet kemana-mana. Apa yang beliau katakan setuju banget. Agama harus menjadi daya tarik yang khusus, jangan ada caci maki lagi. Ya Jangan kan? ada lagi caci maki Setuju, itu. cakep. Nah sekarang yang saya tanya ini bukan itu kita sepakat. Itu kita sepakat. Yang kita mau nanya nih, Habib Bahar itu bohong. Bagaimana cara membuktikan? Oh ternyata Habib Bahar bohong. Oh ternyata Habib Bahar nggak bohong. Orangnya udah meninggal dan udah dikubur. Gimana ceritanya, Bang Egy? Hostnya ente apa ini susah juga. Baik, Nah, kita silakan, tunggu. langsung. Bang Langsung, Egy, Bang Egy, langsung kita saja, kasih Bang waktu Egy. yang agak panjang Bang Egy untuk Kalau gitu, menjelaskan bagaimana pembuktiannya. Apakah ini bohong atau sesuai dengan fakta? Sesaat lagi Bang Tahan Egy. dulu, Kita Bang harus Egy. jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, sebelum kita lanjutkan, ini Bang Egy tahan dulu Bang. Kita perlu simak terlebih dahulu di perbincangan percakapan antara Bahar bin Smith dengan Karni Ilyas dalam salah satu YouTube channel atau dalam kanal Karni Ilyas Club. Kita simak beberapa waktu lalu di pernyataannya. Bagi saya risiko paling kecil di penjara Bang Karni. Risiko terbesarnya saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu. Dan saya mengambil risiko itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat. Ini video sebelum Bahar Smith ditahan pekan lalu diambil oleh Karni Ilyas di KIC. Bang Egy, tadi pertanyaan dari Babe juga, bagaimana pembuktiannya bahwa ini memang sesuai fakta atau malah sebaliknya mengenai penganiayaan kemudian membakar, mohon maaf, kemaluan itu adalah bohong? Seperti Bisa apa dibuktikan? pembuktiannya? Ya, saya berangkat dari postulat sebagaimana Adinda. Ini salah satu kader tercerdas dari HIB. Saudara Islah Adinda. Postulat saya, konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Tapi dengan pendekatan objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Aos jubedil, Egy Sujana teori. Nah, gitu. Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia terdakwa, kayak Bahar ini misalnya, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Dari logika berpikir Quran objektif Osjubudil tadi dikaitkan dengan fungsi agama yang Adinda persoalkan tadi ya. Di mana fungsi agama? Ini ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu, gitu loh. Satu logika yang harus dibawa. Jadi bukan logika absurd. Nah, poin pentingnya dalam konteks ini, tadi pertanyaan brother Haikal yang dimuliakan Allah, masya Allah. Ya. Itu gimana cara membuktikannya? Sebenarnya gampang. Pidana itu berdasarkan azas legalitas, ya, pasal 1 ayat 1 itu KUHP, orang itu tidak bisa dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya, gitu loh, nggak bisa. Maka dalam perspektif itu, bagaimana supaya bisa dibuktikan? Nah, pertama harus ada rekonstruksi. Nah, pertanyaan seriusnya, secara tata krama dalam konteks pidana, dalam kasus KM50 ini ada rekonstruksi nggak? Gitu, nggak ada sepengetahuan saya. Kedua, TKP kenapa hilang? Hilang itu, udah hilang lah. Rekonstruksi ada, Bang? Olah Ya, TKP ada, tapi udah nggak Bang ada. Egy. Jadi udah kan kita juga punya apa namanya itu apa ID itu ID Mulia itu yang dari FFN yang sudah membuat penelitian Nggak dalam bisa, pengertian. ada rekonstruksi. Jangan membuat Enggak, interpretasi dalam sendiri, Bang. pengertian, ini pertanyaan saya, kalau ada ya bagus. Jadi jangan dipersoalkan itunya. Tapi rangkaian cerita ini, kan dia nanya bagaimana cara membuktikan. Saya jawab secara ilmu hukum. Gitu, brother. Oke, jadi yang kedua,
Setelah rekonstruksi, mesti diperdalam dengan gelar perkara. Harus jelas gelar perkaranya. Nggak boleh, itu peraturan Kapolri. Nomor 6, sekarang dulu nomor 14 tahun 2012, sekarang nomor 6 tahun 2019. Peraturan Kapolri. Harus ada gelar perkara. Pertanyaan seriusnya, ada nggak itu? Gitu loh bro. Ada. Kalau ada, dari keluarga korban dan dari lawyernya yang jadi lawyer dalam konteks itu diundang nggak? Kan harus komprehensif. Nggak bisa gelar perkara internal saja, ini peristiwa besar. Ada 6 nyawa orang meninggal. Di Quran, Al-Maidah ayat 32, 1 orang aja dibunuh tanpa cara-cara yang benar, itu sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ya. Sebaliknya kalau kamu memelihara 1 orang sama dengan memelihara seluruh manusia. Quran, ya. Ini Habib pasti ngerti juga. Ya udah. Mikrofon. Iya. Mikrofonnya boleh Habib Udah. Zain, mohon maaf. Ayat itu jangan dipotong dong. Nggak dipotong, siapa yang motong? Kalau orang itu tidak hendak membunuh, kita membunuh orang itu dosa besar. Tapi kalau orang itu mbak pistol bunuh, ya harus ditembak duluan dong. Nggak ada begitu. Loh, nggak ada Anda begitu. motong Udah, ayat dong. Jangan debat gitulah. Baca Al-Maidah 32. Kalau iya. orang itu tidak Iya. hendak membunuh, Yang benar itu Anda nanti bunuh. dibacakan saya Loh, tadi. Bukan, Udah. dengar dulu. Kalau orang itu tidak hendak membunuh, dibunuh sama aja membunuh seluruh manusia. Tapi kalau orang itu membunuh, ya ditembak dong. Nggak ada kata hendak tuh. Baca dong ayatnya, jangan dipotong Oke, dong. Kita buktikan ya. Iya. Bentar. Kalau orang itu tidak hendak membunuh, Oke, kalau saya keliru, saya ralat. iya. Tapi kalau ente yang keliru, Saya ralat ralat. juga. Itu Iya, namanya iya. toleran. Kembali ke pokok Toleran. persoalan. Iyalah. Oke, Nabi kita itu- relax. Ya. Iya, ini Nggak saya benar kira Nah, nih. saya pikir nih, Nggak kita benar, tidak jadi membahas soal enggak, KM pembicaranya kayak 50 pengajian sebenarnya. nih. Akhirnya enggak ke konteksnya. Nggak ada urusan, bukan Kita pengajian. bukan membedah ayatnya, Ini cara Bapak-bapak, mohon membuktikan. maaf. Kita kembali ke konteks kan kalau Ini hak saya bicara, saya mau bicara aja Pak. Ini Boleh. catatan demokrasi. Bang Egy, boleh. Kok protes Silakan, protes silakan, aja? silakan. silakan. Ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, nggak ada hendak. Loh iya, barang siapa terus apa? Ya oke, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, bukan karena Bukan membunuh. Bukan orang jahat kok. dia Mikrofonnya membunuh. bisa digunakan? Kan di situ dibilang bukan hendak membunuh. Nggak ada kata hendak. Iya, membunuh itu apa? Dengar nih, baik-baik saya ulangi ya. Saya kira ini Bukan tidak karena orang konstruktif, itu Mas. membunuh. Kembalikan saja ke pokok permasalahan, udah, Bang. jadi Nggak itu. usah ngebahas tafsir-tafsir. Berarti kagak ada hendak, lu ngarang-ngarang aja lu. Oke. Kalau kembali ke konteks Ini bagaimana saya baca bagaimana pembuktiannya? Sudahlah, Bang. Udah Jadi selesai, udah oke. Baik. Makanya lu jangan ganggu lu. Kita kembali ke proses hukumnya, Bapak-bapak. Kalau penafsiran ayatnya nanti. Iya, saya tidak nafsir-nafsirin, saya baca letter lah. Silakan, Letter lah. silakan. Dari poin pentingnya saya sudah jawab yang pertanyaan Adinda, Anda senior apa enggak? Jadi poin pentingnya itu saya sudah jawab dengan konstruksi ya, dengan rekonstruksi dengan gelar perkara dan dengan nanti di persidangan. Nah, persoalan seriusnya katanya Adinda ini nggak ada tuh cabut kuku, nggak ada. Itu kan harus dibuktikan dengan fakta. Jangan lagi dibalikin tanya tuh si baharnya, jangan begitu dong logikanya. Mestinya tanya di fakta, tanya di keluarga korban paling tidak, apalagi yang memandikan mayat itu. Pertanyaan saya sama Andina, ada nggak yang memandikan itu bercerita tentang itu? Coba jawab. Silakan Bebe. Kebetulan saya bertemu dengan keluarga korban. Dalam rangka pada waktu itu ada yang mau menitipkan hadiah dan keluarga korban bercerita. Nah, saya bilang ceritanya ntar di pengadilan. Bahwa salah seorang keluarga korban waktu memandikan korban, ya, waktu memandikan keluarga korban menyaksikan yang memandikan jenazah. Melihat 1 atau 2, saya jumlahnya bukan 6-6-nya, kuku-kukunya sudah tercabut. Pertanyaannya, apakah dicabut secara paksa atau tercabut secara tidak terpaksa, tidak dipaksa? Enggak, Pak Haikal Gitu. meyakini cerita itu. Oh iya, Saya nggak yakin. Saya bertanya,
Ya, artinya Loh. tidak Ada meyakini, bukti di sana, Babe? tidak meyakini cerita itu. Saya tidak yakin, saya tidak tahu benar Ya udah, atau selesai. salah. Selesai. Bukan begitu. Kita tanya gimana? dulu, ada buktinya tidak? Bukan Ada bentuk begitu. bukti, foto, Bukan. videonya Oke. mungkin, Kalau Babe? umpamanya nggak yakin, apalah saya? Ya berarti dongeng kalau nggak yakin. Bukan Pak, bukan. Saya bukan penentu. Nanti dalam persidangan berikutnya ini lanjutkan. Jangan di stop, lanjutkan sampai Habib Bahar masuk ke pengadilan. Lalu cara membuktikan apakah Habib Bahar bohong atau tidak, hadirkan keluarga. Lalu membuktikannya apakah keluarga bohong atau tidak, mayatnya diotopsi, barangkali begitu dalam catatan hukum. Nah, logika ini membangun hukumnya adalah konsep terbalik dari Adinda punya pikiran. Masa ukurannya diyakin? Apa urusannya yakin? Lagi pula saya Jadi urusannya fakta. Gini Bang, Dengar sebentar. Kalau Saya- berbicara soal ini waktu hukum. saya bicara, nanti selesai baru Anda tanggapi. Abang juga nyerobot juga Enggak, tadi. ini memang Kita berikan waktunya dulu saya. kesempatan. Baik, bergiliran Bapak-bapak kita Nah, coba untuk jadi, adil pembagian durasi ukurannya bukan berbicaranya. yakin. Gampang nanti dijawab. Lo bilang aja saya yakin. Habis deh. Jadi oleh karena itu bukan itu, tapi di fakta. Nah, fakta ada yang memandikan. Jadi kenapa harus tanya Bahar? Kalaupun ditanya Bahar, dia juga akan cerita begitu. Dia dapat Abang cerita ini dari kayak itu. bukan praktisi hukum. itu Kalau praktisi cuma hukum. cerita, kalau soal narasi, Lu terus ngopi itu dianggap apa? sebagai Lu kebenaran kalau yang nggak ngerti hukum hakiki. jangan ngomong lu. Bang, kalau cuma sekedar cerita tanpa ada forensik, ada otopsi dan sebagainya, lalu Nah. kemudian berbekal cerita, ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan Ini sebagai cerita. saksi. Sebentar, Bang, saksi mata. Sebentar, Nah, itu. saya Ya, lanjutin. gimana? Kan saya bilang nih, pada keluarga korban, waktu memberikan hadiah dari orang yang menitipkan, Bu, Pak, ini ada orang nitip nih, melalui 212 datang nih, gitu kan? Bu, ini hadiah nih supaya ya bisa melanjutkan hidup dengan baik, gitu kan? Lalu saya tanya, Ibu, Bapak, bagaimana kondisi almarhum? Oh, saya ikut bersama menyaksikan dimandikan. Ceritanya begini, kukunya ada yang hilang. Bapak tanya, yakin nggak? Lo kan saya nggak lihat, Oke. gitu kan? Menurut Pak Haikal, kira-kira Bahar bin Smith ngelihat nggak? Enggak juga. Ya. Cerita. Karena itu, That's the point. karena itu, Bapak juga jangan menghukum pasti salah, sebagaimana saya tidak menghukum pasti benar. Presumption of innocence itu jelas. Gini, Tapi Pak. kalau Bahar bin Smith juga tidak melihat kondisi seperti yang diceritakan oleh keluarganya itu, jangan kemudian menyampaikan ke orang lain seolah-olah ini adalah kebenaran. Ini persoalannya. Karena Bahar tidak punya bukti seperti itu ya, mahasiswa ya. Itu yang Pak, Begini Danda, ketika dalam konstruk hukum nih. ketika Habib Halo. Bahar dipanggil, ditangkap, Pasal- kan kita eh, nggak dengar. protes. Nah, Jen. ntar pada waktu pengadilan aja gitu loh, Pak. baik. Kalau Oke, kalau kalau debat begitu, Bang logika Edi. nggak selesai. Kita pakai dasar hukum. Dalam perspektif KUHP pasal 184 tentang alat bukti itu salah satunya disebut saksi. Itu alat bukti. Saksi itu apa? Enggak cuma mata. Apa yang kau dengar? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Apa yang kau ketahui? Itu kategori saksi. Jadi dia bersaksi dengan pendengarannya. Alat bukti yang satu lagi, Apa tuh? lu kan harus ada dua alat bukti. Ya Satu alat bukti saksi. dosanya dokumen bisa, peristiwa itu bisa, itu alat bukti juga. Jadi oleh karena itu jangan nggak dihargai pendengarannya, namanya informasi. Oh jelas. Bang Egy. Ya sudah jangan terus Jelas kalau karena itu. itu soal yakin nggak yakin nggak ada. Ini Cuma nggak punya masalahnya ilmu. adalah gini bang, jangan-jangan Ya. apa yang diterima oleh Habib Bahar bin Smith ini sama juga dengan yang diterima oleh Babe Haikal. Nah Ini itu nanti masalahnya. kan kalau masalah ini kan harus dibuktikan di persidangan. Ya, Tapi kalau begini, logika Bang itu Egy. dipakai di saya tanya, kenapa Anda yakin sekali tidak ada? Anda tahu dari mana informasi yang tidak ada? Itu perlu dijawab masih setelah kita harus jeda hanya sesaat lagi di Jatah jangan Demokrasi itu. pemirsa. Kita akan segera kembali. Kita kembali ke topik Bapak menjawab tadi bagaimana pembuktiannya. Itu nanti di proses persidangan. Lalu pertanyaannya Bang Egy juga bisa menanggapi. Kenapa langsung ditahan dengan proses yang dianggap kilat oleh kuasa hukum hanya 17 hari Habib Bahar langsung ditahan. Bang Egy. Ya, memang dari sisi pendekatan hukum ini hak subjektif polisi.
Jadi namanya subjektif kan lawannya objektif ya. Kita nggak bisa persoalkan itu karena itu subjektif polisi ya begitu. Biasanya alasan melarikan diri kalau tidak menghilangkan barang bukti. Ya Bang sudah, Egy. undang-undang memberikan kewenangan polisi itu hak subjektif. Nah saya sebagai lawyer dibebani untuk objektif. Nah, misalnya tadi kaitan dengan Adinda Islah, mana ada cabut kuku dan sebagainya. Ada, ini videonya ada tadi. Itu alat bukti juga. Harusnya dengan adanya alat bukti ini nggak ada tuduhan hoak, nggak ada tuduhan menyebarkan informasi bohong. Cuma mau nggak ini? Coba TV One tayangkan dong video-video yang ada coba. Gitu. Kalau mengenai itu hal satu itu contoh, kan maaf nanti ya. kita di persidangan beda Ya, hal. Oke. Tapi Bang Egy. itu maksudnya sudah menjawab pertanyaan ada apa tidak ada. Clear toh? Harusnya nggak ada. Ada kemungkinan untuk melarikan diri misalnya kemudian subjektivitas enggak. ini dimunculkan? Karena sejarahnya Habib Bahar itu pernah di penjara dan dia kooperatif. Dia diundang ke Bandung, dia datang. Dia gentle orang itu. Itu saya salut dari segitu. Nggak ada yang berani untuk begitu, relatif ya. Oke. Nah oleh karena itu nggak ada alasan untuk bagaimana larikan. Enggak, dia gentle, dia ada videonya. Bahwa saya sebagai warga negara Indonesia yang baik Berani menghadapi proses hukum ya Pak. Subjektif itu tadi. Kalau Baik. begitu kita berikan kesempatan dulu. Habib Zain. ya kan saya udah bilang hak subjektif ini mau gimana? Kita berikan dulu Saya nggak kesempatan, mempersoalkan Bang itu, Egy. brother. Siap. Oke, saya nggak mau masuk ke masalah hukum ini, udah capek lah. Jadi biar nanti pengadilan lah yang lebih tahu. Cuma saya ingin berbicara satu, saya ingin memperkenalkan diri lah. Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik, itu bukan orang baru. Semenjak berdiri EPI itu saya sudah ngelawan. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Jadi yang dibacaan ayat tadi oleh Pak Egy itu yang tentang tegakkan keadilan, sekalipun saya ini juga Habib, saya nggak akan benarkan Habib. Itu saya yang punya sikap. Saya diteror macam-macam. Bagi saya itu, Rizik itu bukan Islami. Dan dia menghina Nabi. Kita kembali ke konteks boleh? Entar Habib Zain? dulu, saya mau bicara konteksnya. Nanti kembali ke konteks itu. Jadi gerakan ini gerakan bukan Islami. Lah, diturunkan oleh Bahar ini. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa dilepaskan dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Lah, Habib ini dijadiin jargon oleh orang-orang yang badut politik yang ambil kekuasaan, memanfaatkan. Jadi jangan dilepaskan Bahar ini dengan Habib. Kalau ketua FPI itu bukan dipimpin oleh Rizik Syihab, tidak ada orang yang ngikutin dan tidak ada Habib yang mendukung. Ini munafik. Lah, gerakan Bahar ini sudah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Caci maki di Tudingan Maulud. Anda keras, harus ada bukti nih Habib Zain. Loh, bukti, saya bisa saksi bukti loh. Caci maki di Maulud. Itu kalau Maulud tuh, kebiasaan orang kalau Maulud, berdiri itu mendatangkan Rasul. Ini caci maki. Yang ngaku katanya cucunya, ini nggak benar. Terus dia ini merasa apa? Hanya Tuhan yang pilih dia. Orang lain ini nggak ada yang punya tahu agama. NU tuh nggak tahu, Muhammadiyah nggak tahu, Habib Lutfi nggak tahu, Quraisy nggak tahu. Dia petantang-petantang seperti dia, saya mau jihad. Waktu dia melawan Pak Dudung, saya ulama bukan dia aja. Dia mengatakan, ya orang yang tidak bisa menangkap ucapan Pak Dudung, itu bagi saya, kalau orang akalnya pendek, ya kebencian. Jelas sekali yo. Dia mengatakan, saya berdoa pakai bahasa Indonesia, Tuhan saya bukan Arab. Kenapa? Ini negatif kok. Justru yang menolak apa? Menganggap Tuhan itu Arab. Seperti Tuhan tidak tuli, apa saya dimarahin? Ini kenapa? Tapi buktinya pelaporan yang diusut bukan yang soal Jenderal Dudung, tapi itu pelaporan yang dibargasi. Terlepas itu dulu. Ini kan itu di masjid. Terjadilah ini Bahar. Kalau saya bilang Bahar ini apa? Dari kemarin harus ditangkap. Tadi mengatakan pengacaranya, kok yang lain nggak ditangkap? Itu Denny Sergar. Dia perorangan. Kalau Bahar ini apa? Ingin menggerakkan massa. Ini bahaya. Ini orang-orang awam ikut dia. Tapi pihak kepolisian tidak menyebut hal Terlepas itu. dulu, itu ada efeknya. Kenapa Bahar diambil duluan? Kalau yang lain enggak, karena bahaya ini Bahar. Untuk NKRI ini bahaya. Dia menggiring orang awam suruh ikut. Jadi tidak salah. Harusnya bagi saya itu kemarin, waktu dia melecehkan TNI itu, Bahar itu tangkap. Karena kalau sudah marwah TNI hilang, negeri ini habis. Dengan tuduhan serampangan, didatengin TNI ke rumah. Loh, TNI juga punya hak silaturahmi. Tapi Bahar juga diteror, ada 3. Itu bisa jadi sandiwara dia. Sandiwara Kalau dia. mau teror, pukul aja di luar. Bisa aja tuh kambing dikirim sama dia.
Ini orang-orang nggak benar. Itu kan masih Ntar dugaan dulu, ya, Beb? Saya juga menduga, boleh dong. Kalau dia menduga, saya menduga. Bisa aja dikirim. Ini semua ada rekayasa. Bahar ini ada sutradaranya, bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Siapa itu yang Ya sudahlah, Anda tahulah. Orang-orang yang nggak suka lah. Ini beda Harus versi ada Habib datanya, Smith. Tadi Beb. kuasa hukum menyatakan ada sponsornya Ada yang sponsor. menangkap Kan kuasa Bahar hukum, bin kan Smith. kuasa hukum dia juga menduga. Saya boleh dong, saya juga menduga. Kan kuasa hukum itu menduga ini ada grand design. Loh, ini sudah nggak benar. Biarkan dulu pemerintahan. Jadi jangan disamakan Bahar dengan person. Bahar ini membawa umat banyak menyesatkan. Tapi Anda juga menduga bahwa ada grand design untuk menggiring Habib Dah, boleh dong, Bahar saya ini juga menuju ke menduga. sel? Karena apa? Semua itu ada sutradara. Bisa jadi. Lah, kalau yang diperankan oleh pemerintah wajar. Kenapa mengaman? Nggak usah Habib didewa-dewakan, nggak usah Habib. Semua sama saja. Ini ada kultus-kultus yang salah. Nggak usah didewa. Lah, kenapa bahayanya Bahar ini? Karena orang awam ikut. Nanti dibumbuin nggak dapat syafaat. Menurut Anda proses hukum yang dijalani Habib Bahar ini apakah sudah sesuai prosedur atau ada kejanggalan? Sangat prosedur. Kalau bicara tadi Bahar bicara kata apa? Saya demi keadilan dan demokrasi, saya nggak takut. Loh, Anda nggak adil. Mana sih perjuangannya Bahar yang Islami? Gebukin anak kecil, gebukin supir Grab. Oke, jadi tidak ada Kok kejanggalan di teriak-teriak sini ya. jihad? Kok teriak-teriak Islam? Jangan klaim-klaim Tuhan milik Anda. Ini yang bahaya. Kalau Bahar tuh bicara sendiri di kamarnya atau bicara sama Pak Hasan Hekal berdua, saya nggak gubris. Ini pembicaraan Bahar ini apa? Bisa mengaruhi orang awam untuk makan. Harus ini ditangkap. Babe Haikal Ini tuduhan tanggapannya, yang cukup pengaruh serius, Bahar Bang bin Beb. Smith yang diwaspadai, yang dikhawatirkan oleh Habib Zain tadi. Begini, kita punya lembaga yang sangat terhormat, namanya Majelis Ulama Indonesia. Ya, sejak kapan kita ini menghakimi orang di meja, mengatakan si A salah, si B nggak benar, si B sesat? Sejak kapan? Kalau saya berprinsip, kalau ternyata ada seorang penceramah yang bahasanya kurang pas begini, harusnya bukan sebuah proses penangkapan dulu. Dialog. Sejak kapan kita ini kehilangan kesempatan untuk dialog? Karena ada pembiaran. Pak Hasan sebentar. Sebentar. Dialog ini akan menyelesaikan semua masalah. Dialog akan menghilangkan kecurigaan. Yang Habib Zain katakan juga mengandung unsur kecurigaan, bahkan mengandung unsur tuduhan. Kenapa nggak duduk dialog, Meskipun ada unsur difasilitasi oleh MUI sebagai fasilitator. Andai kata apa yang dikatakan Habib Bahar itu kemarin salah, kemudian ada masalah dengan Pak Dudung, lalu didudukkan dengan MUI, cantik sekali. Seharusnya kita udah berpikir ke sana. Kalau sekarang ini ditutup dialog ini dengan narasi yang terakhir dari Habib Zain, penutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan. Begitu loh. Bentar dulu, mau dialog gimana? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada NU dukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Nggak harus dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok kasar gimana? Anda kadang bela Bahar. Enggak. Anda memperalat Habib. Nggak. Anda mau jual Habib. Enggak, Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah, saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Nabi itu kafir loh. Loh, Aduh, itu apa? fitnah. Loh, Itu fitnah. apa Anda bicara? Itu fitnah. Anak bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Anda Kita memperalat kembali Habib. ke konteks Saya terlebih buktikan. dulu. Kita tidak sedikit mengungkit soalnya, itu Habib. Kita tidak mengungkit fitnah. pernyataan-pernyataan yang tidak Tunggu ya, saya terbukti. buktikan. Itu ditulis Jangan fitnah. enggak, itu ditulis Anda oleh bersilat seorang lidah. Twitter. Anda mau jual Habib. Lu bagaimana menjual? Sudah. Kita Saya tahan, tahu Babe Anda. Haikal, Habib sih kita tahan, kita berikan kesempatan ke Bang Jadi Islah, silakan. begini. Ini kan sebenarnya adalah titik kuncinya kepada kesadaran. Saya juga berharap bahwa tidak semua persoalan yang berkaitan dengan agama ini harus diselesaikan dengan law enforcement sebenarnya. Tapi law enforcement bagaimanapun itu adalah salah satu instrumen untuk membangun kesadaran-kesadaran kognitif dari setiap penceramah maupun kepada umat. Kalau kemudian ini juga tidak menyadarkan, saya kira tindakan polisi untuk menangkap juga tidak ada salahnya. Kan di situ persoalannya. Bahar bin Smith ini pernah ditangkap dan dipenjara. Lalu sekarang dipenjara lagi. Titik kesadarannya di mana diharapkannya? Satu hal adalah saya terus terang figur-figur seperti Bahar bin Smith ini adalah figur favorit untuk tahun-tahun politik ke depan.
apalagi nanti tahun 2024. Guliran-guliran politisasi agama ini akan menggelembung besar, dan tokoh yang akan diglorifikasi sudah pasti antara Rizik atau Bahar Smith. Ini akan menjadi tandem yang luar biasa untuk memporak-porandakan dan membangun sekat-sekat sosial politik di dalam kebangsaan kita. Apakah kemudian law enforcement ini menjadi suatu penyelesaian yang baku untuk menghindari agitasi-agitasi politik? Saya sangat setuju kalau kemudian nanti polisi akan melakukan restoratif justice misalnya. Saya lebih setuju untuk melakukan itu. Untuk apa? Supaya guliran-guliran caci maki kebencian ini berbasis agama ini tidak terjadi. Kalau berbicara atas nama agama, Abdurrahman bin Muljam yang memenggal leher Sayyidina Ali yang memenggal itu sampai dibakar hidup-hidup tetap tidak mengakui kesalahannya. Sampai dia mati tidak mau mengakui kesalahannya karena dia menganggap ini membela agama. Ini literaturnya komplit soal ini. Nah, kalau kita ingin mengharap kesadaran dari Bahar bin Smith dengan dipenjara, saya kira juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tapi kenapa mahasiswa mengaitkan dengan politik? Kesannya kayak ini dipolitisasi Jangan kasusnya sampai ini mahasiswa. jadi Itu pecah kan belah kesan di yang bawah, bisa Mas timbul. Ilham, hati-hati. Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zab. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Ini yang harus dibangun. Jadi intinya Anda melihat Bahar ditangkap supaya ada efek jerah, tidak lagi figur seperti Bahar. Seharusnya narasi-narasi kebencian seperti yang dilakukan oleh Bahar dan Rizik Syihab ini seharusnya itu timbul dari kesadaran mereka. Bahwa kalau agama ini dibangun dengan cara begitu, pada akhirnya orang tidak tertarik kepada agama, bos. Begini ya, begini. Sekali lagi. Singkat, Babe. Sekali lagi. Sampai kapan kita begini? Itu pertanyaan saya, ya. Sampai kapan kita begini? Sepantasnya nggak ada komporin, ya. Sepantasnya mulai ke depan ini, ya, lakukanlah semua dialog. Kalau itu dirasa salah, panggil, dialogin, ajak ngobrol, dan mohon jadikanlah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai pionir, sebagai fasilitator. Kalau ternyata awalnya dari ucapan Pak Dudung yang dianggap salah, ngobrol baik-baik di Majelis Ulama Indonesia, pasti nggak akan ada kejadian kayak begini. Oke, kalau begitu kita minta respon dulu, Gitu Bang loh. Egy Sujana. Jadi, Apakah memang damai, semua hal ini tenang, harus tertib ke digiring depan. menuju ke Ahlus meja Sunnah hijau? wal Jamaah. Babe, kita berikan kesempatan untuk Bang Egy. Ya, Silakan. terima kasih. Kalau berpikir kita yang sudah saya ucapkan secara osjubedil, betul-betul objektif ya, itu harus dilihat dalam konteks fungsi agama. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa pisah. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Sementara kalau diikutin dataran berpikir Habib Kribo ini ya nggak ada jihad-jihad lah, damai-damai aja dan lain sebagainya. Nah, Kedamaian kan juga jihad, Bang. Jihad. Tapi menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari kan jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Kapan Waduh. damai itu nggak? Kok nggak level lah? Kok ilmunya Loh, Anda ada, juga kok? nggak level. Jangan Udah sok-sok apa? Anda merasa Islam. Nggak ada. Bergiliran, Bapak. Nah, Bergiliran. kita ini bicara nih diam, jihad. kita ngomong. Baik, Bang Egy, Mau boleh ngerti singkat? etika kok. Jadi oleh karena itu kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Maksudnya perang pakai senjata? Ya nggak ada urusan, itu diam aja lah. Oleh karena itu konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Nah sekarang
Kalian menentang itu, saya ngerti dengan segala hal-hal yang berkait dengan itu untuk lebih menjaga Indonesia ini. Setuju saya. Nggak ada. Tapi juga kalau dia bilang suruh hentikan, mau kita hentikan. Juga jangan ganggu kita dong istilahnya. Atau umat yang betul-betul mau berbuat dengan kebaikan umatnya itu selalu dipojokkan. Kan bilang dia memisahkan antara kelompok dengan perorangan seperti Ade Armando, si Denny Siregar. Narasi dipojokkan ini bukan saya sangat begitu tidak dong. setuju. Hukum itu pasal 27 ayat 1 berkesamaan. Loh, siapa dalam yang pemerintahan mojokkan, gitu. loh? Siapa- Mereka sudah dilaporkan Loh, apa berapa? sa- Tidak dipidana. Tidak salah. Tidak diproses. Lo tidak salah kok harus diproses. Betul, udah dilaporkan begini. Laporan kalau tidak salah apa diproses? Lah, saya tanya. Ini konstruknya kalau pertanyaan dari Haikal dijawab, belum apa-apa sudah tersangka. Belum dialog, belum segala macam lah, ada proses dan lain sebagainya Pemanggilan lah. pertama. Pelaporan Nah, ini sudah dilaporkan Loh, tidak salah. bertahun-tahun tidak diproses. Emang tidak salah kok diproses. Nah, egaliter hukumnya Loh, di mana? bukan. Diskriminatifnya Kok terjadi. diskriminasi? Kalau salah diproses, kalau nggak salah masa diproses? Kau ngerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Saya mau tanya. Nah, kalau bicara hukum harus. Karena itulah Biarpun pelayanan. nggak salah. Kau tahu Loh, fungsi biarpun polisi. nggak salah. Fungsi polisi Loh. dengan triberatanya apa? Satu apa? Nggak tahu, lu nggak punya ilmunya kau. Jangan belagu kau. Nggak Begini. tahu. Tolong dijaga Polisi itu diksi-diksinya, mengayomi, Bapak-bapak. melayani Gini, rakyat. gini, please. Nggak boleh kau. Secara nggak ngerti beretika hukum itu. Bapak-bapak, mohon maaf masih Jadi oleh singkat karena saja. itu saya ini reaksi karena belagunya ini orang ini gitu loh. Iya dong. Kalau saya ngomong kan Mohon kita tebak-tebakan di terus. sini berdialog Mohon maaf, dengan Bang etika. Edi. Waktu kau ngomong, Diksi-diksinya aku mohon diam. dijaga, Bang. Ya memang santai. Karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah kalau santai lu jangan ngomong, diam. Nah, 1 menit lagi Ya, Bang Egy. bentar, oleh Waktunya karena 1 menit itu- lagi Bang Egy sebelum kita closing. ya dalam perspektif hukum ini solusi ya. Kalau tawaran Ya, saya solusi. silakan. Ini yang mendamaikan berdasarkan semuanya. ajaran Islam, Baik. bro. Saya sayang dengan teman-teman saya polisi. Saya sayang juga dengan Habib Bahar. Saya kenal semuanya itu. Ya, maka konstruknya itu harus jujur dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan ada kisos, ada pembunuhan, mesti dibunuh lagi. Dengar dulu sebentar, brother. Jangan salah sangka dulu cara berpikir saya. Nah, ada kisos tidak boleh jalan atau tidak perlu dijalankan kalau ada pemaafan dari keluarga. Jika ada. Nah, persoalannya mau nggak dialog untuk itu? Kalau mau, bayar diat. Ini abang menggiring seolah-olah kita ini menggunakan hukum Islam. Bukan menggunakan Ini Islam. kita menggunakan KUHP, undang-undang Itu tadi ITE, secara hukum undang-undang gitu, terorisme. Saya kira Jangan begitu, brother. Enggak, jangan ini menggiring. hukum positif, dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1. UUD 45. Saya justru lebih Tuhan sepakat. yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Saya ini Jadi kalau- ini berlaku secara hukum positif. Saya Kenapa ini enggak? kalau lihat Islam Pak Egy ini horor, serem. Ngomong lagi. enggak. Mungkin Tenang, yang tenang. dimaksud adalah Cerita dengan di restoratif Bapak, Bapak, justice tenang. misalnya. Mohon Kita maaf. tahan terlebih dahulu Kita harus catatan jeda. demokrasi. Catatan ini kan demokrasi. saya nawarin solusi Pemirsa untuk kita akan kebaikan. segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Safei. Silakan Pak Kiai Assalamualaikum Pak Kiai. ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dan sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat dimasuk tahun 2022. Memang tahun ini adalah yang diawali dengan aneka ragam peristiwa. Inilah kado yang paling hebat di tahun 2022. Mudah-mudahan peristiwa itu akan jadi pembelajaran yang besar buat kita. Baru-baru ini kita dengar ada peristiwa hukum yang terjadi yang menyangkut seorang pendakwah yang kemudian dengan cara tiba-tiba secepat kilat langsung ditetapkan jadi tersangka. Itu adalah hak penegak hukum. Dan itu adalah bagian wilayah hukum. Yang terpenting bagi kita pembelajaran adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang harus sekarang taat hukum. Dan ini yang paling sulit harus kita bangun bersama. Sebab jangan kita hanya pandai berbicara tentang hukum, tapi nggak pandai kita sadar terhadap hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama agar manusia bisa tertata.
Di dalam agama ada ajaran-ajaran, di dalam agama ada aturan-aturan, di dalam agama ada hukum yang harus ditegakkan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama adalah buat diri kita sendiri, baru buat keluarga kita. Jikalau kita sudah mampu menata diri kita dengan baik dalam aturan jalan kehidupan, insya Allah keluarga kita akan jadi baik, masyarakat kita jadi baik. Kalau kita menyikapi dan melihat dari kasus yang terjadi saat ini, kalau boleh saya ambil ada 3 hal yang perlu kita ambil. Pelajaran buat kita. Inilah buah karya daripada kebuntuan komunikasi. Kebuntuan komunikasi, kebuntuan dialog di antara kita anak bangsa, maka terjadi hal-hal yang semacam ini. Ini prihatin dan memalukan. Nggak pantas harus terjadi seperti ini di tengah-tengah kita. Kenapa bisa terjadi begini? Siapapun manusianya, apapun pangkat jabatan kedudukannya, ketika yang namanya sudah ada kekurangan, ada kesalahan, kalau pandai kita bisa berkomunikasi dengan segala lapisan yang ada di tengah-tengah kita, insya Allah akan terjalin dengan baik. Yang kedua, kita harus membangun etika. Ketika etika ini kita langgar masing-masing, akhir terjadi benturan tupoksi. Yang satu mengambil kemana, yang satu lari kemana. Akibatnya bertolak belakang. Sementara antara bangsa dan negara kita ini adalah yang terdiri dengan berbagai anak suku bangsa, yang berdiri dengan berbagai macam etis dan agama. Kita harus sadar peran ulama dan peran TNI Polri dan peran penegak hukum sama fungsinya dan sama beratnya. Ulama menjaga peran bangsa untuk bagaimana membangun moral, TNI bagaimana membangun teritorial, dan harus seiring seirama. Makanya saya amat khawatir ketika peristiwa ini terjadi, seakan-akan ada klik desain yang paling mengkhawatirkan adalah ingin memecah belah antara ulama dan TNI. Harus kita sadar bahwasannya sekarang ini adalah biarkan penegakan hukum harus berjalan. Biarkan pengadilan yang memutuskan. Tidak boleh ada intervensi pada pihak manapun. Karena kita berikan kuasa, negara kita adalah negara hukum. Nanti bagaimana hukum yang menentukan? Mari kita terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Tapi kebenaran manusia masih ada jalan terakhir di hadapan Allah. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu adalah dari Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Peristiwa hari ini kepada kita jadikan pelajaran buat hari esok. Dan tahun 2022 insya Allah bangsa Indonesia bisa bangkit dan jauh lebih baik bisa menjawab segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa billahi taufiq wal hidayah sumaridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Sumarno Safei, Bang Egy Sujana, Babe Haikal Hasan sudah hadir di Catatan Demokrasi. Terima kasih juga Mas Islan dan juga Habib Sin tadi juga sudah bergabung bersama kami. Ada Ikhwan Tuan Kota pengacara dari Bahar bin Smith. Terima kasih. Saya Maria Asgaf pamit undur diri. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.